Baiklah para pecinta One Pride MMA Indonesia, kedua fighters nampaknya sudah berada di tengah-tengah One Pride Arena dan siap bertarung. Langsung saja kami present kembali ke hadapan Anda. Fighters kita di sudut biru, kelahiran Kota Tegal, 28 tahun 170 cm dengan disiplin bela diri Jiu-Jitsu from Warrior HQ, Andi Setio Negara. Sementara sang lawan fighters kita di sudut merah, kelahiran Karanganyar, 24 tahun 168 cm dengan disiplin bela diri, pencak silat dan juga kickboxing, Satrio Sodongkoro from Yusika Prasetyo Budi Wibowo. Seperti biasa, inspektur pertandingan kita pada malam hari ini Bung Sino a.k.a. Fransino Tirta. Dewan juri Bung Max Metino masih didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Steffi Sumual, juri 2 Junaidi Simbolon, juri 3 David Strom, dan pastinya wasit kita Wiwit. Fighters, finish him! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri. Kedua, partai perbaikan berlihat di kelas flyweight. Silakan Walter. Terima kasih Ovi, Safari Gelut TV One. Kita lanjutkan ke bout kedua antara Prasetyo Budi Wibowo melawan Andi Setia Negara. Di sini kita tahu Prof ya, Prasetyo Budi Wibowo ini sudah 2 tahun tidak bermain dan juga Andi sudah 4 tahun malah. Sudah lama ya. Kita lihat apakah ring rust menjadi penyebab dari fight mereka, penampilan mereka malam ini. Di sini kita lihat nampak Andi mencoba melakukan clinch. Nampaknya dia ingin membawa fight ini ke ground. Karena memang dia berlatih bersama Prof Max. Kita tahu Prof Max memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat kuat. Cobaan low kick tadi masih dihindari. Tadi nampaknya langsung mau nge-grab ya, betul sekali ya kata Prof ya, dia mau langsung grab, close the distance and then take to the ground ya. Iya, nampaknya begitu. Karena memang di fight terakhir Andi Prasetyo, memang dia juga menunjukkan striking yang cukup baik ya, walaupun pada saat itu dia kalah melawan Ronald, tapi Ronald memang juga adalah seorang petarung yang sangat luar biasa juga. Lutut ke arah kepala. Kita lihat bahaya sekali tadi serangan lutut seperti itu. Tapi di sini kita lihat Prasetyo dengan sangat baik menetralisir takedown dari cobaan takedown dari Andi. Kita lihat double underhook dimenangkan oleh Prasetyo. Nampak kedua fighter, betul sekali nampaknya. Ada satu meleset ke lonceng keluarga Andi. Nah, memang dari posisi clinch ini lutut ke paha bagian dalam ini sangat riskan. Riskan sekali. Sangat riskan. Meleset sedikit kena lonceng. Tentunya wasit ini Wiwit dengan berbahaya. Langsung kartu kuning ya. Langsung kartu kuning. Nampaknya Budi menyadari itu juga dan dibalas dengan senyum aja. Nampaknya dia menyadari. Kita lihat ya, ini masih sah ke arah perut, bagus sekali. Dan kita lihat adakah yang ke arah ini yang ke arah tengah. Ini yang ke arah tengah. Bahaya sekali. Pukulan dikeluarkan oleh Prasetyo. Andi tidak mau main jual beli, langsung ditutup jaraknya. Kita lihat ini berbahaya sekali. Lutut ke arah tengah ini. Andi nampaknya memiliki clinch game yang cukup unik ya. Ketika dia sudah mendapatkan clinch dan dia menyerang dengan menggunakan serangan-serangan lutut ke arah kaki, Prof. Apakah serangan seperti ini efektif di MMA? Saya rasa mungkin serangan seperti ini lebih digunakan untuk mengalihkan perhatian. Karena kalau kita lihat dari clean seperti ini, di mana kedua fighter sama-sama tegak, tidak bisa mereka mengenerate power yang bisa menyebabkan damage. Jadi ini hanya untuk mencuri-curi perhatian aja. Nampaknya. Dan kita lihat shoulder attack keras tadi nampaknya Bung. Cukup terkejut tadi. Cukup terkejut. Tapi kita lihat di sini pada saat clinch. Dan nampaknya si Wiwit memperhatikan ada grab the cage ya. Iya, ada memegang cage. Budi tadi. Rasa pukulan kayak gitu, Bud.
Oke, masih ada jual beli dirty boxing nampaknya terjadi antara kedua fighter di mana Budi masih menjaga take control of position ya. Ya. Control Di sini mereka over undernya sama ya, artinya keduanya seri. Satu dapat underhook, satunya dapat overhook, masih sama. Tapi Prasetyo lah yang mendorong Andi ke cage. Tentunya ini adalah dominasi dari Prasetyo ya. Di sini dari segi penilaian, apakah seorang Budi ini mendapatkan poin tersendiri karena dia yang bisa dibilang control the clinch? pastinya itu mendapatkan poin per 15 detik dia akan mendapatkan poin. Tapi yang lebih penting juga pada saat clinch adalah serangan-serangan. Kita lihat di sini mereka saling serang. Ini setiap serangan itu poin juga. Jadi tadi lutut seperti ini juga dinilai Bung Walter. Begitu juga dengan shoulder, dengan serangan-serangan. Jadi sebenarnya kalau cuma nahan doang dia akan kalah dibandingkan dengan serangan-serangan. Jadi nahan 15 detik sama pukul sekali dua kali, banyakan pukul. Serangan lutut Andi itu bisa dibilang mengakumulasi poin ya. Mengakumulasi poin. Dinilai oleh juri-juri yang menilai yang bertugas Ya, betul pada fight sekali. ini. Betul sekali. Menarik sekali. Di sini jadi juri nggak boleh kedip nih Bung Walter. Leng, ya. Karena banyak sekali serangan-serangan yang dilakukan. Poin ya. Betul sekali. Lihat masih di clinch game antara kedua fighter ini, Prasetyo Budi melawan Oh, lutut Andi ke arah Setia perut. Negara. Di sini di clinch game. Kalau kita lihat dari power, nampaknya Prasetyo lebih unggul ya. Karena Lebih unggul. Dia lah yang menekan. Biasanya yang lebih unggul powernya itulah yang menekan. Yang menekan. Kita lihat di sini berulang kali Andi ditekan ke cage. Biar. Tapi di sini saya lihat nggak ada usaha dari Prasetyo untuk melakukan takedown ya. Dia hanya clinch dan melakukan dirty box. Biar. Mungkin dia menyadari bahwa dia nggak mau main ground bersama Andi. Tapi bisa dibilang kontrol clinch yang baik dari Budi Sangat baik Prasetyo. sekali. Karena ini Sangat juga baik. Andi nggak bisa melakukan takedown. Betul sekali. Jadi mereka benar-benar clinch fight, dirty box. Dirty boxing, dirty knee. Tapi sebenarnya saya kurang setuju dengan Action. penamaan dirty box. Kesannya kayak itu curang. Padahal Yeah. kalau di tinju curang. Yeah. Tapi kalau di MMA ini justru menjadi Strategi ya? salah satu strategi ya. Mungkin kita harus ubah nih, jangan dirty box. Dirty box. Tapi clinch boxing. Clinch boxing, oke. Dan ronde satu sisa 10 detik. Oh, lutut Wasit baik Wiwit sekali. dengan sigap akan berhenti kan? Ya. Ronde satu selesai antara Ya, Budi banyak fight dari Wibowo mereka melawan terjadi Andi di Setia clinch ya. Negara. Terjadi di clinch, banyak pukulan-pukulan kecil dan lutut-lutut yang bersarang. Tentunya ini wasit harus juri harus jeli menilai. Menilai setiap pukulan dan knee yang masuk. Ya, kita tahu Andi memiliki background kungfu ya, dan Budi Wibowo memiliki pencak silat, kickboxing. Di sini kita tahu dari Yushika. Kembali dari posisi netral. Ya, ronde kedua ini kita mulai. Nampaknya kedua fighter masih mengeker ya. Apakah akan terjadi hal yang sama, Bung Fransino? Nah, kita harus lihat strategi. Tentunya untuk Andi mencoba melakukan takedown. Nampaknya kembali di clinch. Clinch Dan dan- serangan lutut kembali dilancarkan oleh Andi. Kemaluan, hati-hati. Oh, elbow. Kita tahu Andi ini juga fighter straw kita ya tadinya ya, dan dia sudah naik kelas ya Bung Fransino ya. Ya, dia baru Dia naik ke naik fly. kelas dari stroke ke fly. Tentunya ada penyesuaian tersendiri. Mungkin di sini dia juga kaget dengan kekuatan dari kelas fly ya. Yang Fly. biasa dia di kelas stroke, mungkin dia paling besar.
dan mungkin paling kuat di kelasnya, tapi begitu dia naik Bisa ke kita kelas lihat dari fly, fisik seorang Andi juga ya. ya dari fisik sebenarnya Andi ini tebal ya. Ya, Tapi dari tinggi kita lihat si Prasetyo ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Andi. Apakah itu menjadi faktor di mana menentukan di mana Budi Prasetyo ini jadi bisa mengontrol clinch game-nya dengan baik? Kalau berat badan, kalau dari Nggak, bukan tinggi, berat, maksudnya dari dari- tinggi mungkin nggak terlalu menentukan, karena nggak jauh juga, tapi lebih ke power, lebih ke teknik. Masih di clinch game antara kedua fighter, masih berebut clinch boxing tadi yang disebut oleh Prof. Simo. Iya. Karena ini nggak dirty, ini sah. Sah, Pukulan ini sah. betul. Pukulan ini sah. Kita lihat. Masih dengan serangan lutut dan gangguan terhadap Justru di sini, serangan kepala di ya. sini yang harus mengubah game harusnya adalah Prasetyo. Dia tahu di clinch ini dia sulit ya, karena dia juga nggak melakukan takedown. Dia harus menggunakan kekuatannya mungkin di striking. Tadi serangan lutut dua cukup bagus tadi ya ke inside. Ya sangat inside baik leg. sekali. Ini bisa dilihat walaupun Andi Setianegara ini ditekan, tapi dari segi clinch boxing tadi lebih aktif ya dari Prasetyo yang menekan. Ya, kita lihat di sini Akan berdampak. karena gini si Prasetyo ini dia tangan kirinya itu mendapatkan underhook. Underhook ini nggak bisa digunakan untuk mukul. Harusnya dia menggunakan underhook ini untuk melakukan takedown. Kalau dia hanya menahan, dia justru kehilangan satu tangan untuk memukul. Sedangkan Andi sangat aktif menggunakan tangannya yang Ya, kena dan serangan, overhook. lihat tuh serangan lututnya sudah berapa serangan kali lutut. tuh kita lihat. Pada saat overhook ini Andi memanfaatkan tangan overhooknya itu untuk memukul. Nah, bagus juga lutut. Tadi bagus. Saling jual beli di sini, Bung. Tetap aktif ya Andi ini. Nampaknya Prasetyo mau keluar dan langsung memukul seorang Andi. Bagus sekali. Baik sekali. Masih kembali ke Kembali clinch. Ini fight dari ini sangat melelahkan, Bung. Melelahkan. Sangat melelahkan. Clinch itu harus menanggung beban lawan juga ya, Prof. Iya, saling kita lihat. Baik sekali. Tangan perut dari Budi Wibowo. Mencoba mengambil underhook dari Prasetyo Budi Wibowo. Kembali Andi yang menekan di sini dan masih dibalikkan oleh Budi Wibowo. Nih, ketinggalan jauh. Nih. Ini berebut underhook ya. Dan Andi mendapatkan double underhook ini. Kita lihat dapatnya dia melakukan takedown. Ya. Nampaknya kelelahan ini, Bung. Karena ini udah di end of round ini bisa dibilang. End of round. Tidak berani mengambil resiko. Itu tadi serangan lutut bagus sekali dari Budi Wibowo. Ya, kita lihat bobot serangan lutut Budi dan Andi ini berbeda karena Andi bagus dijatuhkan sekali. dengan serangan Tadi serangan bahunya nampaknya keras itu, Bung, sampai terjatuh. momentum juga ada di sana. Mungkin tak disangka-sangka oleh Prasetyo Tak bahwa serangan bahu itu lumayan bikin pusing dikit. Bisa menjatuhkan. Tapi Budi Wibowo kita lihat di sini dengan tenang kembali berdiri dan menjaga posisi lagi ya, clinch. Hati-hati kemaluan. Masih jual beli lutut antara kedua fighter. Oke, tarik. Ronde kedua sisa 30 detik, kita perhatikan apakah ada perubahan signifikan dari kedua fighter. Kalau saya lihat Plan yang sama. kedua fighter nampaknya nyaman bertarung di posisi Di ini. clinch ya? Tidak ada yang mau disengage, tidak ada mau yang mengubah jarak. Ini Habis itu mati tuh. ya sebaiknya kedua fighter harus menilai apakah mereka unggul. Karena ini sulit sekali, Bung, menilai siapa yang lebih unggul. Ya, Secara posisi dominasi, Prasetyo mendominasi. Secara mungkin jumlah pukulan dan serangan, nampaknya Andi juga banyak juga. Ini sulit sekali, Bung. Ya. Sulit Jadi sekali. bisa dibilang kedua fighter ini menyerahkan hasil kemenangan mereka ke tangan juri. Kalau nggak ada perubahan, saya rasa harus di tangan juri ini, Bung. Di tangan. Karena tidak sulit sekali mendapatkan KO Ya. atau submission dari posisi ini. Ya. Dan ronde kedua selesai, kita perhatikan highlights dari ronde kedua. Masih dengan clinch box antara kedua fighter ini dan jual beli lutut.
dan ronde ketiga akan segera dimulai. Mari kita saksikan wasit Wiwit yang memimpin pertandingan akan segera memulai. And here we go. Round Ronde 2. terakhir kita lihat adakah perubahan. Oh, low kick. Tentunya sudah mulai stamina sudah mulai tergerus di ronde ketiga ini. Low kick 2 kali Low kita kick lihat. baik sekali dari Dari Andi, Pakai baik Andi sekali. taunting ya untuk jual beli dan Saling jual beli tendangan nampaknya Bung. Andi nampak masih memancing ya untuk seorang Budi melakukan kesalahan ini dengan Tapi nampaknya Budi taunting. tidak terpancing. Budi tenang nampaknya. Tapi Berapa memakan kali damage juga. Damage-nya masuk. Double Coba leg takedown double leg coba dilakukan oleh Andi. Kita lihat yang dapatnya. baik dari Budi Dapatkah Wibowo. Andi melakukan double leg takedown ini? Iya, Drive yang sangat baik dan defense yang sangat baik pula dari Budi. Clinch. Luar biasa kita lihat Luar shoot biasa sekali. dari Andi itu sudah baik. Dan di drive dari ujung cage sampai ke ujung cage, Bung. Hati-hati Luar kepala. biasa, Bung. Luar biasa itu membutuhkan fisik dan ini di ronde ketiga. Betul. Sangat melelahkan. Betul. Tapi juga Budi bisa melakukan defending dengan baik juga. Bung. Betul. Dia melakukan sprawl Sepakat dari sekali. ujung sampai ujung. dari juga. ujung dari ke ujung juga. Itu sangat menarik sekali. Jadi defense juga dinilai ya oleh wasit. Enggak, kita nggak nilai, tapi kita melihat itu artinya effort yang ya. luar biasa. Defense-nya nggak kita nilai. Masih kembali di clinch boxing antara kedua fighter ini. Kita lihat siapa yang mendapatkan kemenangan sebentar lagi dalam waktu 3 menit 30 detik. Ya, kita lihat di sini kembali posisi yang sama dari ronde 1. Ya, dari di sini ronde kita 1 lihat ke ronde 3 ini. Andi ini sangat aktif sekali tadi serangan lutut. akumulasi serangan Ya, lutut. ya. Sedangkan Wow. Budi ini dia mendominasi secara posisi. Posisi betul sekali. Tapi dia nggak Dan nampaknya Budi sudah mulai sadar, mencoba ya. mengakumulasi Tapi gantian, Bung. dibalikan oleh Dan Andi dibalikan lagi. Kembali lagi. Nih jual beli posisi ya, posisi clinch ini. Ini akumulasi poin Andi terlihat cukup sudah banyak ini bisa dibilang. Low kick lagi kita lihat. Low kick dari Andi. Budi mencoba menekan, coba Anda Kick lagi bisa di defend dengan baik. Counter punch tadi dari Budi. Dan kembali fight di posisi netral. Kita lihat apakah ada kombinasi pukulan serang-serangan yang dilancarkan oleh Budi. Menariknya di ronde ketiga ini pada saat posisi netral ini justru Andi yang lebih unggul dengan low kicknya. Ya. Tadi di awal ronde ya. Nah ini juga. Sedangkan Prasetyo, Budi Ya. tidak mengeluarkan low kick. Apakah kelelahan seorang Budi Wibowo ini? Tapi dari segi Saya rasa kalau soal kelelahan kayaknya sama mereka. Sama, betul. Tapi mungkin memang lebih ke style ya. Mungkin fighting Andi- style dari iya. seorang Budi Wibowo dan Andi Setianegara ya. Iya. Dan cobaan serangan tapi kurang efektif tadi. Hati-hati kemaluan. Hati-hati serangan ke kemaluan. Hati-hati. Cobaan serangan shoulder strike tadi. Kembali ke posisi clinch. Ya, betul sekali nampaknya Bung Sino seperti yang Bung Sino bilang kedua fighter nyaman di posisi clinching ini ya. Karena posisi clinch ini sebenarnya posisi yang cukup aman ya. Aman artinya Tidak akan untuk terjadi tidak KO ada atau pukulan dan yang sebagainya. keras, tidak ada tendangan yang Sulit keras. untuk generate power dari posisi Betul. ini ya. Dan mereka itu berdua dia dua saya serangan lihat di lutut yang sini, baik 3 dari diri. pada saat clinch mereka nggak ada effort yang untuk melakukan takedown. Ya. Jadi mereka di sini hanya perang clinch dan Posisi dan clinch melakukan box tadi. serangan-serangan clinch Akumulasi. boxing dan knee. Karena memang untuk melakukan takedown kalau gagal itu capek, Bu. Capek apalagi ini udah di ronde 3 sisa 1 menit ini Bung. Betul. Kita Saya rasa tinggal adu banyak-banyakan akumulasi serangan. tinggal 1 menit kita saksikan di ronde ketiga ini antara Budi Wibowo melawan Setianegara. Masih dengan serangan-serangan lututnya kedua Nampaknya fighter. kedua fighter menyadari ini dan Iya, dua-duanya nampak lebih aktif, Bung. Di 1 menit terakhir, nampak kedua fighter saling aktif melempar knee. Akumulasi, kita lihat poin siapa yang lebih banyak ini. Ini bahunya keras ini, Bung. Kita lihat perbedaan serangan bahu dari Prasetyo dan Andi, beda ya. Beda. Mungkin memang ada ilmu harus dilatih memang. Kita lihat. Itu dia tadi. Kepalanya sampai ke belakang, Bung. Tilt. Namanya tilt back.
Andi nampaknya memiliki keuntungan poin, Bung, kalau saya perhatikan di ronde ketiga ini sangat berbahaya untuk seorang Prasetyo Budi Wibowo. Ya, tentunya di sini juri harus Iya, benar-benar jeli juri menilai. kita saksikan, juri yang bertugas. Dan ronde ketiga selesai antara kedua fighter ini. Harus diserahkan ke tangan juri. Ini sebenarnya riskan sekali, Bu. Riskan, sangat riskan Sekali karena memang dominasi mereka berdua tuh sangat tidak tidak jauh. Tidak jauh sekali. Jadi Apakah ini split kita lihat? Nggak benar-benar tahu di juga. tangan juri. Ya. Clinch fight antara kedua fighter. Baiklah, para pecinta One Fight MMA Indonesia, setelah pertarungan yang sangat melelahkan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut biru, Ande.